Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ustaz Agus Khairul Huda yang sudah kembali hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah kajian Senin malam, juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu mungkin ada di dalam, juga yang sudah hadir secara online. Alhamdulillah kita mendapatkan karunia lagi, kita bisa berkumpul di tempat ini maupun yang online untuk sama-sama nanti menggali ilmu-ilmu Islam. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian tentang riba. Ini sudah pertemuan ketiga yang membahas riba. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh Ustadz tentang jenis-jenis riba. Ada riba dalam jual beli, itu ada riba fadl, riba yad. Kemudian juga riba dalam utang piutang. Dijelaskan juga tentang 6 barang yang sudah secara materinya itu barang riba. Kemudian di sesi tanya jawab ini juga menarik, di pekan lalu ada tentang nilai emas, kemudian imani, sampai juga leasing. Ada juga pertanyaan tentang leasing, mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir kemarin juga ingat. Nah, kita insya Allah pada malam ini masih melanjutkan kajian tentang riba ya Tat ya, insya Allah, dan makin memperdalam. Jadi nanti jangan khawatir Bapak Ibu, kalau mau ada pertanyaan tentang aplikatifnya juga bisa disampaikan di belakang, bisa tentang riba ataupun ekonomi syariah ataupun tema-tema lain yang di luar apa yang dibahas. Nah, sedikit promosi Tat, ini rekaman kajian kita sejak yang pertama sampai kemarin sudah diunggah juga di Spotify. Channelnya itu judulnya Kajian Senin Malam. Jadi nanti kalau Bapak atau Ibu buka Spotify, di search itu Kajian Senin Malam BDI PHM, itu sudah ada rekamannya. Mungkin jadi yang ketinggalan bisa memutar ketika lagi nyetir atau lagi kosong itu. Tapi juga jangan terus nggak hadir karena ada rekamannya ya. Itu semua untuk membantu kita, bukan sebagai alibi untuk kita tidak hadir. Baik, tidak berpanjang waktu, kita persilakan Ustadz untuk memberikan tausiahnya, dan mari kita buka sama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qamara safwata ibadihi bila taifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin, jamaah majelis ilmu, kajian apa namanya? Ada namanya? Oh, Senin malam begitu ya. Kok nggak enak banget gitu ya? Ya nggak apa-apa lah, terserah Bapak ya. Jadi kalau bahasa Arabnya kajian Lailatul Isnain begitu ya. Ya kan, Lailatul Isnain. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, masih pada rentetan kajian tentang membahas tentang bab riba ya, dan ketepatan juga dalam momentum yang berkah ini pulang. Saya kemarin juga baru aja diundang hari Minggu ya Pak ya, ini kan Senin berarti baru kemarin tentang hari Minggu betul, di tentang komunitas BRBU. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan itu ya, bebas riba, bebas hutang.
komunitas yang sebenarnya mungkin mereka lebih banyak lah jadi korban-korban tentang riba gitu dan lain sebagainya. Ala kulli hal ya, dan masya Allah luar biasa banyak juga ya alumni dari perbankan konvensional. Teman-teman yang dirahmati Allah, kajian kita riba yang pertama kita membahas tentang pernak-pernik riba gitu. Kemudian yang kedua kemarin di poin yang kedua kita udah membahas tentang hukum-hukum yang langsung berkaitan dengan riba. Tadi udah dijelaskan oleh MC kita ya, ada riba terbagi jadi dua ya gitu ya, riba berkaitan dengan transaksi dan riba yang berkaitan dengan utang piutang. Nah, yang berkaitan dengan transaksi ini walaupun tidak menafikan keberadaannya, sebenarnya tetap ada di zaman sekarang Pak ya, walaupun kenapa saya bilang minim, karena memang transaksi di sini yang dimasukkan transaksi bukan jual beli normal tapi lebih pada barter. Sedangkan di zaman kita sekarang ini kan barter udah bisa dibilang ya minim lah begitu, walaupun contohnya masih ada seperti contoh yang kemarin kita udah bahas tentang pernak-pernik yang berkaitan dengan ini Pak, apa namanya, jual beli emas kemarin gitu ya, jual beli emas dengan uang. Nah, itu juga menjadi pembahasan kemarin, tapi kesimpulannya untuk riba jenis yang pertama ini yang disebut dengan riba fadl itu udah minim kejadiannya. Nah, yang kedua yaitu riba yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Ini yang disebut dengan riba nasi'ah, dan ini yang paling banyak Pak ya, yang paling banyak, yang paling dominan di akhir zaman ini riba nasi'ah. Dan nanti kita pelajari setelah kaidah-kaidahnya udah kita ketahui. Sekarang untuk poin yang ketiga ini yang kita bahas apa Tat? Yang kita bahas mengimplementasikan kaidah riba dari fikih tradisional menjadi kaidah perbankan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang kaitan dengan masalah perbankan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saya tidak menjelaskan semua ya karena pasti cukup panjang banget. Nanti yang Ustaz jelaskan mungkin beberapa akad yang mungkin yang lebih dominan sering kita gunakan lah ya. Nah, itu di situ nanti kita mulai menilai sebenarnya masuk gak sih ini di sini gitu ya. Nanti kita akan lihat, dan kalau masuk solusinya apa. Karena perbankan ini di zaman sekarang ini bukan sebagai sebuah hiasan tapi sebuah kebutuhan, dan tentu kita juga butuh untuk mencari solusinya seperti apa. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas ke dalam ini saya akan bahas terlebih dahulu 3 alasan orang menghalalkan perbankan konvensional. Apa saja Pak Ustadz? Alasan yang pertama, mereka mengatakan ini adalah darurat begitu ya. Alasan yang pertama adalah ini merupakan darurat, artinya kebutuhan. Ini bukan lagi hajat, tapi perbankan hari ini udah sampai pada level darurat. Nah, untuk menjawabnya, teman-teman yang dimuliakan Allah, apa sih definisi daripada darurat? Itu dulu yang kita jelasin. Dan ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair menyebutkan bahwa darurat adalah suatu keadaan emergensi di mana jika seseorang tidak melakukan tindakan yang terlarang maka akan membawanya pada jurang kehancuran dan kematian. Saya ulangi lagi, sebuah keadaan emergensi yang dimana jika kita tidak melakukan yang dilarang. Jadi darurat itu memang menghalalkan yang haram, ceritanya kan begitu. Contoh nih, misalnya memeluk wanita yang bukan mahram, hukumnya apa Pak? Kok Bapak mikir sih Pak? Astagfirullahaladzim. Pelaku memang jangan-jangan ini mau ngomong haram tapi takut mengharamkan diri sendiri gitu kan. Saya ulangi lagi Pak, memeluk wanita yang bukan mahram, bukan siapa-siapa, hukumnya apa? Haram. Ustadz lagi mancing, tiba-tiba ada perempuan tenggelam, saya tolongin kan, saya nggak tahu siapa itu. Ketika udah deket ternyata perempuan. Astagfirullahaladzim, tidak, kamu bukan mahramku, bukan mahram gundulmu itu. Ini perempuan udah mau mati Pak. Bapak jangankan menyentuh dia, memeluknya, menyeretnya sampai ke pantai pun diperbolehkan. Parahnya lagi dia butuh nafas buatan. Apa hukumnya Ustadz memberi nafas buatan? Tergantung. Kalau masih muda wajib. Kalau udah nenek-nenek, ya saya istikharah dulu lah Pak ya. Ya enggak lah, tetap wajib hukumnya. Cuman bedanya kalau masih muda kan langsung, kalau udah tua itu pakai sedotan Pak ya. Sedotan aqua lagi Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, tindakan darurat
yang menghalalkan perkara haram yang kalau tidak kita ambil akan membawa kita pada kehancuran dan kematian. Di poin terakhir itulah ini gagal jatuhnya. Contoh kayak tadi kan menyebabkan kematian. Bapak nggak bisa makan kecuali makan daging babi di tengah hutan. Kalau bapak nggak makan, bapak bisa mati. Kalau bapak ngotot, nah saya tetap nggak mau makan, itu bukannya iman, itu namanya bunuh diri. Maka muncul kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, bahwa darurat itu menghalalkan yang haram. Nah disinilah kemudian mereka membawa perbankan ini pada perkara yang sifatnya darurat, karena ini bentuknya kepentingan yang urgent dan pasti. Oke, saya setuju. Tapi masalahnya apakah dengan tidak adanya perbankan sampai pada level membuat kita masuk pada jurang kenistaan? Makanya kan bahasa Allah, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, janganlah engkau menjeburkan dirimu pada kerusakan dan kenistaan. Jadi kalau kita bicara di poin ini enggak masuk dalam bab darurat sama sekali. Apalagi nanti kalau kita berbicara adanya pilihan. Loh Pak, darurat itu akan gugur ketika ada pilihan. Kita kelaparan, gak ada makanan kecuali babi. Hukum memakan babi apa tadi Pak? Halal. Dibakar nih, udah matang, tinggal ngasih kecap Pak. Udah mau dimakan, datang rusa lewat depan kita, ngek. Ini namanya rusa nggak tahu diri. Bapak tahu apa yang terjadi? Babi yang sudah di tangan saya yang halal tadi, secara otomatis berubah menjadi haram. Perubahan hukum yang luar biasa cepatnya. Ya, kenapa? Karena ada pilihan. Nah perbankan juga begitu. Sekarang kita udah melihat ada bentuk pilihan. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, ini permainannya selalu begini mereka. Kan keharaman riba itu adalah keharaman yang sifatnya berlipat ganda. Ya, begitu kan kalau kita lihat dalam surah Ali Imran 130. Saya pernah ceramah tentang riba. Dikritisi sama karyawan bank pakai ayat ini soalnya. Saya ingat sekali itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan, janganlah kamu memakan riba yang berkali lipat jumlahnya. Wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Terus orang bank ini nyeletukin saya, ayat Ali Imran 130 clear, mengharamkan riba yang sifatnya berkali lipat jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, berarti riba-riba yang kayak tadi Ustadz sampaikan itu gak ada masalah, karena di perbankan itu paling 2,5-5%, mentok-mentok 10% lah, gak ada yang 100% tuh gak ada. Jadi Ustadz gak usah mengidi-idi. Subhanallah, teman-teman yang berbahagia, untuk menjawabnya satu ya, ayat ini sudah dimansukh, sudah dihapus Pak. Jadi ada hapus-hapusan hukum itu ada, namanya nasakh mansukh. Dan itu contohnya banyak banget. Perintah Allah menghadap Masjidil Aqsa, ketika dulu sholat di masa awal dinasakh dengan ayat menghadap ke Masjidil Haram. Perintah masa idah perempuan ketika ditinggal mati suaminya awalnya setahun, ayatnya dinasakh, dihapus menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi banyak sekali contoh-contoh nasakh mansukh di dalam ayat Al-Quran, dan salah satunya yang kita bahas ini Ali Imran 130 termansukh dengan Al-Baqarah 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apapun yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kamu memang adalah orang-orang yang beriman. Tinggalkan apapun yang tersisa. Ayat ini menjadi ayat pamungkas 278-279 Al-Baqarah yang menasakh ayat Ali Imran 120. Jadi saya pikir clear Pak ya. Jadi kalau ada masih ngomong tentang at'afa mudha'afa, dan sebenarnya bahkan beberapa ulama mengatakan andai kata ayat ini nggak dinasakh pun, sebenarnya ayat ini ngomongin apa namanya? Makhrajal ghalib. Bapak tahu makhrajal ghalib?
Baik, kalau udah tahu kita lewatin. Kemudian berikutnya yang ketiga. Enggak Bapak tahu, saya enggak jelasin. Kalau Bapak enggak tahu, saya jelasin, gitu ya. Tahu enggak? Mudah enggak tahu pakai bangga lagi, astagfirullah ya. Jadi teman-teman, saya itu bertahan ceramah di depan orang sedikit, tapi saya paling enggak bisa bertahan depan orang ngantuk, Pak. Jadi teman-teman, walaupun minumannya pucuk, harum, susu beruang, jangan Bapak pikir saya Ustadz murahan. Ya, teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustadz, Pak. Jadi namanya khurrija makhrajal qalib. Apa makhrajal qalib itu, Pak Ustadz? Bapak ingat ketika Allah berfirman begini, innama khurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepadamu al-maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir dan daging babi. Menurut Bapak kalau saya makan jeruannya babi gimana? Halal apa haram? Tadi ayatnya bilang daging loh, ayatnya bilang daging babi loh, berarti jeruannya rapopo toh? Kan bukan, daging sama jeruan kan beda, Pak. Apa jawabannya? Ini namanya khurrija makhrajal qalib. Quran itu turun menyampaikan dengan bahasa yang biasa dipahami oleh orang di zamannya. Nah, normalnya kalau babi itu yang dimakan apanya? Cia, pengalaman dia, cia. Yang dimakan dagingnya, Pak. Kan begitu logikanya kan? Makanya Allah katakan begitu. Jadi namanya khurrija makhrajal qalib. Sama kayak ini tentang bapak tiri. Ya, teman-teman mahram dengan anak tirinya. Itu di Quran dikatakan apa namanya? Dan anak-anak istrimu. Ya, yang ada di atas pangkuanmu, maksudnya di atas pengasuhanmu. Emang kalau anak tiri yang bukan diasuh sama bapak tiri, emang kemudian jadi nggak mahram gitu? Tetap mahram. Kenapa di Quran tadi dikatakan dan anak-anak tirimu, ya, yang ada di pangkuanmu, yang kau bina. Pak, saya mau tanya Pak, biasanya anak tiri itu lebih suka ikut bapak kandung apa bapak tiri? Ini salah. Bapak tiri, Pak. Bingung? Kok bingung gimana? Namanya anak itu di mana-mana ikut mamanya. Mamanya kawin sama siapa? Bapak tiri. Otomatis anak pasti ikut sama bapak tiri. Kenapa? Sekalian aja Bapak kirim ke luar negeri sana, ke Israel sana ya. Itu pembahasan lain, kita ngomongin normal. Ini ngajak ke lain ya, udah tahu lagi panas bahas Israel nih. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pelajari ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, normalnya namanya anak tiri ikut bapak tiri. Makanya kata Allah tadi, dan anak-anak tirimu yang kau pangku, yang kau nafkahi, yang kau bina. Kenapa? Karena memang biasanya anak tiri ikut bapak tiri karena dia ngikut sama ibunya. Itu namanya khurija makhrajal qalib. Jadi kenapa tadi disebut riba yang berkali lipat? Karena memang normal riba itu kebanyakan berkali lipat jumlahnya. Ya, kalau Bapak lihat rentenir zaman sekarang, Masya Allah, ngeri Pak. Ya, sangat-sangat mengerikan, sangat dahsyat. Saya kemarin datang ke pasar itu, saya tanya mereka, ada yang utangnya sampai 75 juta. Ngerinya Mas, utang berapa itu? Dulu modalnya 15 juta. Jadi dia tuh pinter Pak. Jadi misalnya ini 15 juta, 10% ya, 10%. Berarti nanti 10%-nya 15 juta itu berapa? 1,5 juta kan. Kalau bulan ini nggak bayar, berarti kan 16 juta setengah. 10%-nya dari 16 juta setengah. Paham maksudnya Pak ya? Jadi bukan dari 15 juta. Makanya ngembang, terus mau dibayarin gimana pun nggak tuntas-tuntas. Itu, jadi mainannya begitu. Na'udzubillah. Dah kejawab. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, mereka mengatakan begini, riba itu haram kalau berhadapan dengan taklif atau dengan mukallaf. Mukallaf itu maksudnya orang yang terkena beban hukum. Sedangkan bank-bank konvensional milik negara itu punya negara, maka berarti bermuamalah dengan bank-bank konvensional milik negara itu tidak diharamkan. Saya perlu menjelaskan ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang negara bukan taklif, bukan mukallaf, bukan orang yang dibebani hukum. Oke, setuju. Tapi keharaman riba itu berdasarkan dengan akadnya.
bukan dengan hasilnya. Pak, yang namanya zina itu dilarang karena apa? Ada yang tahu nggak? Zina diharamkan gara-gara apa? Adalah akad lagi, mana sih nggak ada akad? Apa perlu saya jelaskan yang kayak gitu? Apa? Kenapa riba diharamkan, Pak? Ya tahu zina diharamkan karena zina itu piye ta? Kenapa? Ada, masa perlu saya jelaskan? Ayo kita ke sana kalau Bapak nggak percaya. Ada lah ijab kabulnya. Itu akad itu nggak usah dibahas. Saya mau tanya kenapa zina diharamkan? Kenapa khamr diharamkan gitu loh? Jawabannya karena memabukkan. Kan gitu Pak logikanya. Sekarang saya tanya kenapa zina diharamkan? Merugikan siapa? Orang menikmatkan kok merugikan. Nah sebenarnya sudah mulai benar, cuman bahasanya masih salah. Kenapa diharamkan zina? Karena akan memunculkan garis keturunan nasab yang tidak jelas. Itulah kenapa Islam memberikan efek hukum ketika zina terjadi, maka nasabnya bukan kepada bapak kandungnya. Walaupun de facto biologis secara real dia bapaknya, bisa dibuktikan secara ilmiah, tetap Islam tidak mengakuinya. Islam mengakui anak zina nasabnya kepada ibunya. Jadi ini merusak nasab gitu loh. Nah sekarang kan keharaman zina itu karena merusak nasab. Sekarang saya tanya sama bapak, kalau saya berzina dengan seorang janda yang rahimnya udah diangkat, gimana Pak? Udah pasti nggak ada nasab ini, pasti udah. Apakah menjadi zina syariah? Malah dibayangin tuh, astagfirullahaladzim. Pak, ya tetap haram lah, nggak bisa. Tetap haram Pak, nggak boleh. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa haram? Karena memang dia berdiri di atas sebuah akad yang haram. Ada akadnya, ada transaksinya, tapi dia tetap haram karena akadnya tidak legal secara Islam. Maka begitu pula walaupun bukan mukallaf negara, kalau berdiri di atas akad yang sudah salah dari awal tetap haram. Nah itu jawaban yang globalnya. Apalagi kalau kita mau ambil yang perinciannya Pak, ternyata bank-bank konven itu sekarang sudah rata-rata dimiliki oleh saham-saham terbuka, ya kan? Sebutlah BRI, itu udah masuk dunia saham kan? Berarti ada yang punya selain negara dong. BNI, bank-bank konvensional itu milik negara itu sekarang udah rata-rata di open Pak. Walaupun anggaplah dijual di bursa sahamnya 40%, tapi tetap berarti kan ada yang memiliki kita. Nah sehingga berangkat dari situ sebenarnya tuduhan ini pun otomatis menjadi hal yang tidak beralasan. Tuh maksudnya. Baik teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, muncul pertanyaan lagi. Sebenarnya gimana hukum perbankan begitu kan? Nah sekarang gini Pak, kita bagi dua. Kalau hukum perbankan yang sifatnya konvensional, ini kalau setelah Ustadz baca gitu ya, hampir saya kalau mau ngomong ijma mungkin terlalu berlebihan. Ijma itu kesepakatan Pak, konsensus Pak ya, itu agak berlebihan. Tapi mungkin saya mau ngomong mayoritas ulama memfatwakan haram. Ini saya nukil beberapa pendapat dari ormas-ormas besar di Indonesia. Yang pertama misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, memutuskan riba hukumnya haram, bank dengan sistem riba hukumnya haram, dan bank tanpa riba hukumnya adalah halal. Ini fatwa Majelis Muhammadiyah 1976. Dari kalangan NU, memang di sini untuk dari Majelis NU sedikit agak melunak, tapi sebenarnya nanti akan mengarah pada haram juga. Kenapa? Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, di sini kalau kita lihat ada beberapa pendapat ya menyimpulkan pokoknya bla 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 dan lain sebagainya. Teman-teman, walhasil kesimpulan setelah memaparkan panjangan yang begitu panjang tentang bank ribawi, di sini ada poin unik di belakang. Munas mengamanatkan kepada PBNU untuk membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syariah sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank dapat sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam. Para musyawirin mendukung menyetujui berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga. Berarti ujung-ujungnya walaupun khilaf panjang
sebenarnya Majelis Baksul Masail NU memfatwakan harus ada bank-bank yang bersifat Islami. Berarti untuk yang bank-bank saat itu kan tidak Islami berarti. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Oki juga sudah mengeluarkan fatwa haram. Ya teman-teman, pada tahun 1970 di Pakistan, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Perlu didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Ini waktu itu belum ada bank syariah Pak, zaman ini Pak, tahun 1970-an. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lembaga-lembaga lain yang bisa kita jadikan rujukan. Jadi kalau untuk bank konvensional, supaya saya tidak memperpanjang omongan saya, langsung difatwakan hukumnya haram. Clear? Dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat Majelis Ulama Indonesia. Bapak bisa browsing bahwa MUI sudah memfatwakan haram. Dan asal Bapak tahu, bank konvensional itu bahasa Arabnya apa Pak? Ada yang tahu? Bunuk ar-ribawiyah. Bunuk itu bank, ribawiyah itu riba. Jadi bahasa Arabnya konvensional itu bank riba. Jadi kalau ada orang bilang bank riba, ini riba enggak ya? Ya riba lah. Itu untuk bank konvensionalnya adalah riba. Nah kemudian Pak, teman-teman yang berbahagia, bagaimana dengan bank syariahnya Pak Ustadz? Disinilah teman-teman yang dirahmati Allah, ulama beda pendapat. Ada sebagian yang mungkin agak sedikit keras. Kalau saya boleh menyebut nama, misalnya kelompok Ustadz Erwandi ya, Tirmidzi Erwandi, beliau mungkin agak sedikit keras dalam bab ini. Beliau memfatwakan sama aja, gak ada bedanya, tetap haram. Namun demikian ada fatwa dari pro sebelah, saya menyebutnya pro moderat, itu salah satunya Dr. Oni, salah satu pimpinan lembaga syariah muamalat. Beliau memfatwakan tidak mengapa. Ya, nah kita akan coba lihat di sini. Kalau yang mengatakan haram selesai, berarti pembahasan kita nggak ada lanjutannya. Dan Ustadz melihat wallahu a'lam bishawab, seburuk-buruknya bank syariah, setidaknya kita mengakui ada yang beberapa mungkin yang perlu dikritisi, tapi setidaknya ini jauh lebih indah dibandingkan kalau kita masih menggunakan bank konvensional. Kasarannya gini Pak, kasarannya Pak, ya soleh-solehnya seorang santri pastilah ada maksiat-maksiatnya. Oh iya, santri keluar pesantren ketemu cewek cantik mustahil nggak ngelirik Pak, tetap ada lirik-lirikannya. Tapi apa kemudian gara-gara ada lirikan kecil itu kita mengatakan santri ini nggak soleh? Itu ada surveinya Pak, nggak bisa dibantah. Dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi, dari 10 laki-laki yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot. Ya teman-teman yang berbahagia, ini yang cengar-cengir kayaknya pelakunya memang sudah ini. Nah, Bapak tumben malam ini nggak datangkan yang baju kuning-kuning itu. Kemarin didatangkan yang kuning-kuning Pak, jadi kelihatan banyak itu, pintar juga itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, dan Ustadz memandang poin kedua, oke lah, saya pro pada poin kedua, dan ini yang difatwakan MUI juga, bahwa perbankan syariat memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional. Oke, karena kalau kita nggak jelas begini, ujung-ujungnya begini, apa sih bedanya bagi hasil sama riba? Alah, ujung-ujungnya sama kan, mentok-mentoknya juga dapat duit tambahan. Bapak kalau ngomongnya begitu Pak, mohon maaf ya, Bapak menganggap ujungnya sama, akadnya beda. Yang penting ujungnya sama. Sekarang apa bedanya nikah sama zina? Kita nggak usah munafik lah, ujung-ujungnya kan diranjang juga toh. Apa bedanya nikah sama zina? Ujung-ujungnya diranjang, bedanya di akad Pak. Jadi kita nggak bisa menafikan gitu Mas Ustadz. Bapak kalau mengeneralisir begitu, kemudian memfatwakan semua bank sama aja. Kebutuhan umat terhadap perbankan itu ada. Bahkan di masjid yang memfatwakan bank konvensional, bank syariah itu haram, ada, saya pernah lihat itu. Yang menyatakan bahwa bank konvensional itu haram, ternyata ketika pembangunan dengan tegas jelas di situ ditulis bank sekian, akunnya dimunculkan. Saya ingat dengan dulu yang Pak Hari undang itu waktu halal bihalal di hotel apa itu yang dulu acara halal bihalal kita. Ya, yang orang ekonomi syariah itu siapa? Ustadz siapa? Saya lupa namanya. Yang jelas beliau itu pernah nyeletuk ke saya.
orang-orang yang menyatakan bahwa bank syariah itu sama aja dengan bank konven, itu kan tujuannya ingin membersihkan diri jangan kumpul sama bank. Tapi dia nggak sadar sebenarnya ucapannya itu lebih mendakwahkan orang awam untuk pergi ke bank konven daripada ke bank syariah. Betul nggak? Bapak paham nggak sih Pak? Astagfirullahaladzim ya. Ini temanya agak tinggi Pak, Bapak jangan main-main Pak ya. Ucapan beliau saya masih ingat karena waktu itu beliau ngomong sama saya, beliau ngomong, iya Tatya, orang Islam ini di Indonesia ini kan mayoritas. Bapak asal tahu Pak, untuk angka skala nasional pengguna bank syariah itu masih 4-5%. Di beberapa tempat yang indah seperti Balikpapan ini Madinatul Iman, ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba, ya masuk di 2 digit Pak, Balikpapan 11%. Itu prestasi Pak, 11% itu prestasi. Kan gila kalau kita ngelihatnya Pak. Berarti lebih dominan menggunakan bank konvensional. Nah itu faktanya begitu. Nah beliau nyeletuk sama saya, kan saya curhat sama beliau kan. Terus beliau nyeletuk, iya Tat, sebenarnya orang-orang yang, mohon maaf ya tanda kutip, ikut pro sebelah kiri tadi, kelompok yang kiri tadi, dengan memfatwakan semua bank sama saja, semua bank itu haram, maksudnya kan biar orang tuh nggak pakai bank, maksudnya gitu kan. Tapi sebenarnya di mata orang awam bukan begitu yang mereka terima. Dakwah antum mengatakan bank konven dengan bank syariah itu halal, membuat orang awam pergi ke bank konven. Itu fakta. Orang awam taunya butuh, apa yang dia butuhkan dia cari. Dan kalau memang difatwakan sama-sama, ya udah kalau gitu ke konven aja. Fasilitasnya lebih enak, fasilitasnya lebih keren dibandingkan bank syariah yang aplikasinya sering ngadat, ya kan, ATM-nya nggak jelas, ya kayak alam gaib gitu, dicari-cari nggak ketemu Pak. Ya, kalau bank konven Bapak cari mandiri, Bapak DM aja ketemu itu. BCA itu Bapak ngelirik-ngelirik aja ketemu. Coba Bapak cari bank syariah itu kayak tenggelam hilang gitu di dunia ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disitulah Pak yang saya bilang, yuk sekarang saya bilang, oke, saya fatwakan bank syariah halal secara umum ya, walaupun per akad harus tetap diteliti dong gitu ya, tetap dicek. Tapi secara universal saya mengatakan oke, halal. Terus muncul apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Yang pertama Pak, bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Jadi kata kuncinya kalau bunga itu untung. Maksudnya harus untung. Saya nabung di sini sekian, pokoknya saya harus untung sekian. Saya nggak mau tahu keadaan apapun yang terjadi. Ini akan berbeda dengan bagi hasil. Bagi hasil itu berdasarkan rasio keuntungan yang didapatkan. Makanya bank tidak bisa menentukan, tapi ada rasionya loh, persen-persen ada, prosentasenya itu disandarkan pada berapa keuntungan, bukan dari pokok modal. Kalau pokok modal kan kelihatan Pak, 100 juta kan kelihatan nih, maka prosentasenya kelihatan. Tapi kalau dibagi hasil nggak bisa. Bagi hasil itu berdasarkan prosentase dari keuntungan, makanya nggak bisa ditebak. Angka prosentasenya ada 70/30. Kalau Bapak nabung di bank syariah kan ada tulisan itu. Tergantung banknya beda-beda, ada yang 80/20 ya. Jadi di sini maka teman-teman yang dirahmati Allah, ada potensi nasabah mengalami kerugian sebagaimana bank mengalami kerugian. Muncul pertanyaan kemarin dari mahasiswa saya, tapi de facto nggak pernah tuh kita rugi nabung di bank syariah. Nah di sini saya kasih tahu, kalau kita pelajari bapak-bapak, hilangnya risiko kerugian itu dikarenakan perbankan syariah itu udah di backup. Jadi artinya di backup supaya bagaimana melakukan akad transaksi yang prosentase kerugian kepada nasabah itu sangat minim. Makanya kalau Bapak lihat bank-bank itu menggerakkan uang kan sangat hati-hati Pak. Loh, mau ngucurin dana KPR aja Masya Allah kita betul-betul ditelanjangin kok Pak. Saya itu pernah waktu mau ngambil KPR syariah sampai ditanya, Ustadz tuh kalau khutbah dikasih berapa? Aku tapak, memang mulutmu baru tahu rasa. Jadi sampai segitunya. Kenapa? Karena memang dia udah diprotap, dan yang nanya tuh murid saya lagi. Dia bilang, Pak Ustadz afwan ya, ini yang harus saya lakukan. Ya Allah segitunya. Jadi teman-teman betul-betul ditelanjangin sama dia. Kenapa? Karena dia meminimalisir potensi kerugian. Makanya nggak ada istilah bank rugi, itu istilahnya bank. Kalau sampai rugi namanya krut. Apa itu? Bangkrut. Gitu ya. Kalau di bunga bentuknya asumsinya selalu untung, dibagi hasil bisa rugi. Saya kasih contoh. Ya, ini ada orang nih dagang.
A mau pinjam duit sama saya, ya udah ini 100 juta, balikin 10%, berarti 110. Sedangkan dibagi hasil, ini duit 100 juta, tapi nanti kita lihat persentasenya berapa. Saya minta 70, Ustaz 30, deal. Itu bukan dari 100 juta, dari modal yang kita keluarkan tadi itu. Ya, maaf, dari keuntungan dari modal yang kita keluarkan tadi. Misalnya keuntungannya bulan ini 10 juta, ya udah berarti dia dapat 7 juta, Ustaz 3 juta. Keuntungannya cuma 1 juta Pak Ustaz, ya udah, kamu dapat 700, saya dapat 300. Tat, rugi tat, saya tanggung. Dia kok nggak nanggung tat, enak betul tat, karena dia sudah rugi dengan tenaga surya Pak, ya. Dia rugi dengan tenaganya. Itulah. Jadi Islam selalu begitu Pak. Konsepnya begitu. Ini bedanya bunga dengan bagi hasil yang pertama. Bunga dengan ilustrasi selalu untung, bagi hasil dengan ilustrasi ada kemungkinan untuk untung dan rugi. Maka kalau Bapak masih ingat zamannya Pak Soeharto mau jatuh itu, ada Krismon. Semua bank-bank banyak yang kolap. Kenapa? Karena keuntungan mereka tidak ada, yang ada rugi, dan mereka terbebani untuk membayar bunga-bunga para nasabah yang menabung. Waktu itu bank Muamalat sebagai bank syariah pertama, kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah, saya pernah lihat itu ada meminuskan sedikit dari uang para nasabah. Nah, dalam kondisi begitu kelihatannya dikit yang dipotong, misalnya 100.000, tapi kan dikali lipatkan jutaan nasabah Pak. Itu bisa menutup daripada kerugian bank yang mereka alami. Itu poin pertama. Poin yang kedua, besarnya persentase didasarkan pada modal. Tadi saya omongin bunga. Kalau bagi hasil didasarkan pada keuntungan dan kerugian. Ya, berapa untungnya, itu yang dibagi. Kemudian yang ketiga, jadi kata kuncinya tadi itu apa? Persentase modal. Kalau bagi hasil persentase keuntungan. Kemudian yang ketiga, pembayaran bunga tetap diberikan tanpa pertimbangan proyek itu untung atau rugi. Jadi di situ kata kuncinya apa? Kepastian. Bagi hasil kata kuncinya tidak pasti. Dan memang di Islam begitu Pak. Bisnis itu tidak ada yang pasti, maksudnya begitu loh Pak. Jadi kalau mohon maaf ya, orang berdagang memberikan kepastian. Biasanya mohon maaf ini teman-teman yang kayak kerja di perusahaan, biasa dapat duit gampang nih, dapat gaji. Ini mohon maaf Pak, kadang-kadang kalau udah keluar digodain tuh sama orang-orang yang nakal investasi bodong itu. Dan saya ketemu langsung profil-profil begitu yang kerja puluhan tahun Pak di perusahaan minyak capek-capek, keluar dapat pensiun sekian M, didatengin orang begini, ayo bang, duitnya daripada diem terus begitu nanti lama-lama habis, udah kasih saya aja. Mau diapain? Investasi. Nah udah mulai investasi, tapi nanti kalau rugi gimana? Kan orang kayak kita ini Pak, saya Bapak ini kan satu level kita. Maksudnya levelnya gimana? Kita ini digaji. Kita taunya kalau kita kerja pasti dapat duit, kita keringetan pasti dapat duit. Dalam dunia bisnis nggak begitu Pak, yang keringetan bisa jadi malah dapat darah. Kita nggak nyampe di situ, dan itu jadi makanan empuk buat para investor bodong itu. Udah kasih saya aja. Tapi kalau rugi gimana? Nggak ada potensi rugi. Nah orang yang nggak tahu kejamnya dunia bisnis akan masuk akal aja, nggak apa-apa lah. Oh ini dia udah jamin kok. Mohon maaf Pak, nggak seindah itu. Bapak mengatakan begitu karena Bapak terbiasa dengan aku kerja di PHM dari jam sekian ke jam sekian aku digaji sekian. Itu barang pasti. Karena Bapak hidupnya di dunia perkantoran. Bisnis ini kejam jenderal. Teman-teman mohon maaf, ini kejadian nyata Pak, saya sampaikan ini Pak. Dan orang yang begitu nggak bodoh Pak. Bukan misalnya nih uang pensiunnya 1M, bukan 1M enggak. Udah Bapak coba aja 10 juta. Kami akan kembalikan 10%. Betul Pak, bulan depan kembali 1 juta. Jadi 11 juta baliknya. Betul ya? Ya sudah, coba aku kasih 50 juta. Bulan depan dapat 5 juta Pak. Beneran loh Bu. Ayo sudah kalau gitu kita investasikan aja. Akhirnya Bapak asal tahu 1M itu diinvestasikan semua. Per bulan 100 juta. Wah, lebih gede dari gaji waktu masih di PHM ini. Lihat Pak. Setelah itu apa yang terjadi? Selesai masalah? Belum. Bapak pikir selesai? Belum. Uangnya udah habis? Belum selesai. Istrinya nyaut, Mas, kata orang tua itu kesempatan tidak datang 2 kali. Maksudmu apa lagi Dek? Kita kan udah gak punya uang. Rumah kita dijual aja dulu Mas. Gak apa-apa Mas,
kita ngontrak dulu. Ini mumpung mas, kamu kan lagi pensiun, harus cepat-cepat kita ngeraup dana. Iya juga ya. Dijual rumahnya Pak, laku 500 juta. 1,5 M per bulan dapat 150 juta. Gila Pak. Tanpa potensi rugi. Selesai masalah? Belum Pak. Belum. Akhirnya dia bilang, mas, kita ini kan sebagai seorang muslim harus saling tolong menolong, saling membantu. Nah, terus ngapain deh? Tetangga-tetangga kita, kan kamu ini orang terpercaya, kamu kan pengurus masjid, datengin, nanti kita bagi hasil 5%. Allahu Akbar, ya juga ya. Karena dia orang terpandang dapat 1 M. Jadi keuntungannya 100 juta dibagi 2, 50 juta mereka, 50 juta kita. Kan orang-orang nggak tahu, tapi kalau rugi gimana bang? Aku yang tanggung jawab. Nah, jadi total dananya 2,5 M. Bulan berikutnya agak mundur. Maaf Pak, perusahaan di Jakarta agak macet. Oh, ya sudah. Bulan depannya lagi mulai berkurang. Bulan depan lagi mulai menghilang. Bapak mau apa? Oh, aku penjara, kamu penjarain aja. Dia di penjara duitnya nggak balik kok. Undang-undang kita kan begitu Pak. Undang-undang kita begitu. Utang di penjara nggak balik duitnya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah yang dikatakan Allah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, kalladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan setan minal mas, kayak orang gila. Itu yang membuat saya nggak pernah mau dipanggil istri saya mas. Ternyata mas itu bahasa Arabnya artinya gila Pak. Mas, kemari mas. Bapak bilang apa? Iya di, padahal di itu apa artinya? Ayam jantan. Jadi cocok, hei gila, ada apa ayam jantan gitu ya. Makanya nggak pernah saya mau dipanggil mas itu ya sama istri. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, manggilnya apa Pak Abi? Panggil AA tuh. AA mau kemana? AA mau ya, subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pembayaran bunga akan flat, tidak berubah dengan bertambahnya keuntungan. Tapi kalau bagi hasil dengan bertambah keuntungan, dia akan makin menanjak mengikuti persentase ya teman-teman yang dirahmati Allah, yang disepakati. Dan yang kelima, ini yang paling penting, eksistensi Pak. Kata kuncinya eksistensi. Di bunga itu eksistensinya diragukan, bahkan dikecam oleh seluruh pendapat. Bapak tadi saya bacakan Muhammadiyah, Oki dan lain sebagainya, mengecamnya. Jadi gak nyaman Pak. Kebanyakan orang yang memakan riba atau bermain riba, sebetulnya mereka itu penderitaannya bukan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Dia ada perasaan berdosa, perasaan bersalah. Duh gimana ya? Duh kayak apa dia? Jadi kayak hidupnya itu kayak gak nyaman gitu Pak. Jadi yang cerita itu para pelaku ribanya sendiri. Jadi kemarin tuh saya ceramah itu, ada yang alumni dari bank, adalah saya nggak mau sebut namanya ya, inisialnya itu BRI. Jadi subhanallah Pak, dari Danamon, saya lihat tuh, gimana pengalaman kalian? Kami dulu tuh kayak gimana tadi ya, hidup itu kayak iya punya duit tapi kok kayak apa gitu loh, kayak nyelongsor rasanya Pak Ustadz gitu. Jadi akhirnya kami putuskan hijrah. Walaupun ya tantangannya luar biasa ya. Hijrah itu kan pasti orang ngebully, oh kamu tuh goblok, punya kerja kok ditinggal, kayak apa, anak istrimu dan lain sebagainya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh maksudnya jamaah yang dirahmati Allah. Itu tadi tentang table ya, perbedaannya. Baik sahabat-sahabat tuh yang dimuliakan Allah, jadi fatwa keharamannya ini juga sekali lagi bukan main-main ya, tapi dari seluruh ulama, bahkan termasuk Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau masih ada orang bermain-main dengan bahasa-bahasa yang kayak tadi ya, mohon maaf saya bilang kurang pas. Oke, saya akan menyebutkan beberapa praktek akad di perbankan yang mungkin yang paling dominan ya. Nanti kalau Bapak punya akad lain ya silakan. Yang pertama adalah menabung. Ya, kalau untuk menabung, Bapak-bapak yang berbahagia, ini menggunakan akad namanya mudharabah. Ya, itu namanya akad menabung. Gimana prosesnya, kayak apa Pak Ustadz? Jadi gini, ketika kita menabung, kita diumpamakan sebagai sahibul mal. Kita adalah pemilik modal. Kita taruh di perbankan. Tuh ceritanya. Jadi seakan-akan kita kayak memberikan modal kepada bank, dan bank disebut sebagai amil.
Amil itu apa? Pekerja. Ya, terjadilah kesepakatan antara nasabah dengan bank dengan mengelolakan uang ini. Di sini mohon maaf Pak, salah satunya manfaat di bank syariah. Saya bicara secara norma hukum ya. Di balik layar kalau ada pelanggaran berarti urusan mereka di hadapan Allah. Tapi secara syariat hukum yang namanya perbankan syariah, uang kita dipastikan halal dari investasi yang bersentuhan dengan perkara haram. Makanya salah satu yang saya buat nasihat buat teman-teman yang masih menggunakan bank konvensional, saya bilang coba dicek ulang. Jangan-jangan uangmu itu yang dibuat untuk investasi minuman keras. Jangan-jangan uangmu dibuat investasi untuk mengembangkan lokalisasi. Nah, beda dengan bank syariah, secara de facto hukum memang sudah dicatat di situ bahwa mereka tidak memanfaatkan itu. Oke. Sampai di sini teman-teman yang berbahagia, berarti saya nasabah sebagai sahibul mal, bank sebagai amil pekerja, terjadi kesepakatan. Dah berapa nih persentase yang disepakati? Misalnya contoh bank ngambil 80%, kita ngambil 20%. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini karena akadnya mudharabah, apabila terjadi kerugian, bank tidak menanggung apa-apa. Kalau mudharabah nggak ada tanggungan Pak si bank Pak, karena dia udah rugi secara waktu dan tenaga. Tapi kita yang menanggung secara mutlak. Nah, kerugian ini kan nanti akan dibagi dengan jutaan nasabah. Artinya kalaupun terjadi kerugian, kita nggak ngaruh-ngaruh banget. Itu yang membuat kenapa teman-teman ya kelihatannya kayak cenderung aman begitu. Nah, di titik ini bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itulah yang disebut dengan mudharabah. Ya, mudharabah bentuk akadnya seperti itu. Dan itu dalam mengimplementasikan akad normal tanpa bank bisa. Makanya kan Islam kan pernah saya jelasin, Bapak masih ingat gak? Yang pertama kali pertemuan, kenapa sih Islam itu ke orang utang tidak boleh ngambil untung? Ya kan namanya orang utang itu ya wajar ngambil untung. Saya bilang Pak, Islam itu maunya gini loh, Bapak itu jangan kayak apa ya, tidak boleh bencong dalam ekonomi. Harus jelas. Kalau statusnya tabarruk itu apa istilahnya, mencari pahala, ya cari pahala, jangan cari untung. Kalau Bapak niatnya mau cari pahala, mau cari untung, ya udah cari untung, jangan pakai akad pahala. Makanya maksud Islam gini, kalau Bapak ada orang datang utang dan utangnya itu berbau bisnis, Bapak kan mikir toh, enak betul ku utangin, aku tidak boleh ambil untung, sedangkan kau ambil untung enak betul kau. Akhirnya apa kata Islam? Ya udah kalau begitu konsisten, jangan utang tapi kau ambil untung. Itu namanya tabarruk tapi ngambil untung, gak nyambung. Ganti mudharabah. Sekalian, Mas, maaf ya, butuh duit berapa? 10 juta Pak, mau jual bakso Pak. Oke. Mohon maaf ya, ini kan buat bisnis nih. Iya. Saya nggak bisa ngutangin, mohon maaf. Tapi saya bisa kasih solusi. Saya masukkan di akad mudharabah. Gimana mudharabah Pak? Kamu buat bakso yang benar, nanti ku awasi. Modal dari aku, keuntungan persentase. Nah di sini tuh kadang-kadang sahibul mal tuh nggak mau akad mudharabah karena kan nggak jelas keuntungannya. Beda dengan riba toh. Kalau riba tuh jelas. Padahal kalau mau benar-benar diseriusin Pak, untung yang punya uang itu. Serius. Lebih untung dia Pak. Kalau sampai usahanya berkembang, apa enggak wow itu? Ya sudah, 10 juta nih saya modalin. Berapa persentase? 60-40 Pak. Oke, deal. Dia kerja, saya lihat keuntungan 1 juta, 600-400. Keuntungan 10 juta, 6 juta, 4 juta. Baksonya booming Pak, viral. Bakso surprise. Karena isinya nggak ada yang bisa nebak. Ada yang isinya mayones, ada isinya lombok merah, bahkan ada yang isi batu kerikil Pak. Jadi kalau gigit hati-hati memang itu. Bahkan mungkin ada yang kupon berhadiah umrah, ya melalui Abu Tur Travel. Tahu Pak? Udah bangkrut, udah bangkrut itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud Islam itu gitu, ya. Jadi jangan membencongkan akad dengan status yang tidak jelas. Judulnya ngutangin tapi minta keuntungan. Udah priben tuh, ya. Udah gitu semaunya sendiri lagi ngambil untungnya, nggak mau lihat resiko rugi. Nggak boleh di Islam.
Kamu kalau mau untung harus siap rugi. Itu akad di Islam itu begitu. Nah, itu yang pertama tadi namanya transaksi menabung, dianalogikakan dengan akad mudharabah. Yang kedua KPR. KPR dianalogikakan dengan akad murabahah. Murabahah itu secara gampangannya begini. Bapak datang ke saya kan, Tat, saya butuh barang, Tat. Mau beli apa, Pak? Saya mau beli motor, Pak Ustaz. Motor Aerox warna putih. KT 6642 KI. Nomor telepon 0811580412. Kok kayak motorku itu, Pak? Ya. Teman-teman yang berbahagia sampai di sini, saya bilang, oke, berapa harganya? Harganya 30 juta, Pak Ustaz. Tapi saya nggak punya uang. Ya sudah, kamu diam. Saya datang Pak ke dealer, Pak, beli motor Aerox sesuai dengan yang dia mau. Harganya berapa, Pak dealer? 30 juta. Saya jual ke dia. Dah, di motor kan udah saya beli nih. Saya jual ke kamu. Harganya 40 juta. Mau kamu cash, mau kamu kredit, harganya sama, 40 juta. Deal? Deal. Ya udah, dibayar ke saya. Loh, kalau kayak begini Ustaz ngambil untung tadi boleh nggak kira-kira? Boleh dong, namanya jual beli. Saya ngambil modal 30, masa saya jual 30? Saya jual 40. Ini namanya murabahah. Ya, walaupun saya tahu dari orang kelompok sebelah kiri yang tadi saya bilang di awal tadi mungkin tidak setuju. Tapi kalau yang mayoritas ulama dari ulama kontemporer nggak ada masalah, diperbolehkan. Itu yang akhirnya dilarikan pada akad jual beli rumah. Ya, saya mau beli rumah misalnya ke perusahaan, misal sebut aja Grand City. Ustaz mau beli rumah, berapa rumahnya? 1M, ya kan? Saya datang ini ke bank, Mas, saya mau beli rumah nih 1M, tapi saya nggak punya duit, bisa nggak dibeliin? Sama bank dibeli. Tapi prakteknya itu akadnya sekali aja, itu akad di notaris, Pak. Sekali, tapi untuk akad real lisannya itu di model 2 kali, tetap 2 kali. Kenapa? Untuk menghemat biaya. Karena kalau diakadin dijual ke bank dulu, baru kemudian dijual lagi ke kita, berarti kan notarisnya 2 kali tuh. Dan balik nama itu lumayan, harganya kan lumayan, belum lagi dengan pajaknya. Maka diakali seperti itu tadi. Ya, ketika nanti dia akad ini menjual kepada si bank, kemudian bank tiba-tiba menjual kepada kita dengan nominal sekian-sekian. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya akad murabahah. Pak Ustaz, tapi kok uniknya begini, kadang-kadang harganya tuh beda-beda. Kalau sekian tahun beda, sekian tahun beda. Nah, jadi gini Pak, bank itu membuat akad 2. Satu namanya akad jual beli, yang kedua ada namanya akad sewa menyewa. Maksudnya sebelum rumah ini lunas dan Anda sudah bisa menempatinya, harusnya kan nggak boleh tuh. Anda belum menempatinya, maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, mereka mengatakan Anda terkena biaya sewa. Itu yang membuat kadang-kadang terjadi perubahan. Tapi ada juga beberapa bank yang nggak ada begitu. Pokoknya emang jual rumahnya berdasarkan berapa tahun yang Anda sisipkan tadi. Ada juga yang seperti itu. Itu yang mereka gunakan akad murabahah. Ya, ada juga yang mohon maaf misalnya sudah kok kayaknya saya melihat kok ini seperti membingungkan gitu. Saya mau langsung ke pihak developer, silakan. Ada juga Pak, ya, beberapa developer syariah yang betul-betul bebas dari bank, kekuatan finansialnya cukup mapan, ya silakan. Itu lebih bagus. Berarti nggak pakai murabahah, akadnya jual beli langsung. Akadnya jual beli. Ya, beberapa akad sekarang ini ada beberapa properti syariah. Jadi langsung aja, saya mau beli rumah ini, ya sudah. Harganya berapa? 300 juta. DP-nya berapa? 50 juta. 50 juta saya bayar cash, dibangun rumah ini, Pak. Saya belum punya duit, saya mau nyicil dulu, silakan cicil. Tapi rumahnya belum dibangun, sampai DP-nya lunas baru dibangunkan. Paham ya? DP-nya lunas baru dibangunkan. Ketika dibangunkan kita bisa nempat, bisa sambil dicicil. Nah, di sini bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ini lebih clear lagi kalau ada yang begitu. Berarti nggak menggunakan pihak ketiga. Kalau ini lebih clear. Sebenarnya pengusaha properti berani begitu, hebat. Cuman kan masalahnya properti ini mereka terkendala dengan modal. Ya, pengusaha-pengusahanya ini tidak gampang.
yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir masalah asuransi. Kalau asuransi ini Pak, dia cara kerjanya begini. Dia menggunakan akad namanya tadhamun. Apa tadhamun itu Pak Ustadz? Tadhamun itu ya tadhamun. Jadi tadhamun itu Pak, dia semacam tadhamun. Baik, seperti itu ya. Nampaknya udah jelas. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ya Bapak tanya aja, kalau nggak jelas nggak usah geremeng gitu. Ngomong aja apa gitu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Yang terakhir tadi soal murabahah tadi Ustaz. Kan ada dua akad gitu. Pernah dengar juga bahwa multi akad itu ada yang membolehkan, ada yang melarang. Seperti apa Ustaz penjelasannya? Baik, multi akad yang diikat dalam satu akad. Maksudnya akad ini ketergantungan dengan akad ini, itu yang tidak diperbolehkan menurut beberapa ulama. Tapi kalau kita lihat di murabahah, akadnya dua hal yang berbeda. Ya, akad yang pertama saya sebagai banknya berhubungan dengan si developer. Kemudian selesai tuntas sudah akad ini, jual beli itu tuntas, saya ngejual ke nasabah. Ini dua akad tapi dua akad yang berbeda. Yang nggak boleh itu akad ini tergantung sahnya akad ini tergantung pada sahnya akad ini. Itu yang diproblemkan oleh beberapa ulama, memang ada. Ya, jadi dua akad di dalam satu akad yang sama, sehingga dua akad ini saling mengikat satu dengan lainnya. Itu yang di Islam tidak diperbolehkan. Tapi kalau dua akad, maksudnya dua akad yang berbeda, ya nggak ada masalah. Kayak tadi kan akad saya dengan developer, udah tuntas nih, clear ya, clear. Kemudian saya hubungkan dengan akad saya kepada, walaupun tadi akad dengan developer sekali lagi tidak dicatat di notaris, saya paham itu untuk menghemat biaya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Ya. Baik. Baik, jadi yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi? Enggak, itu yang nomor dua. Tadi dua pertanyaan kan? Satunya apa yang pertama tadi? Pucuknya aja. Enggak, jadi keharamannya karena akadnya. Kalau akadnya udah haram, mau Bapak makan bunganya atau tidak dimakan bunganya tetap haram. Saya pertegas ya, sama kayak tadi, zina itu diharamkan karena memang dari pangkalnya udah haram, walaupun zinanya tidak menghasilkan keturunan. Khamr itu dilarang memang karena memabukkan, tapi kalau saya mabuk tapi saya nggak mabuk gimana? Itu mabuk nggak kira-kira? Ini loh betul khamr, itu mabuk nggak kira-kira? Enggak. Apa kemudian jadi halal? Tidak, tetap haram, tidak diperbolehkan. Ya, jadi teman-teman jangan nanti kemudian berkilah, saya nggak apa-apa nih di bank konven, tapi saya kan prinsipnya setiap bunga saya nggak saya makan kok, saya kasih sumbang ke orang lain dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan Pak dalam produk dalam produk taubat. Bapak bertaubat kepada Allah, kemudian di situ ada uang ribanya, Bapak ambil, Bapak serahkan kepada sesuatu yang sifatnya umum, misalnya buat bangun toilet di kampung dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah, memang betul. Tapi kalau Bapak jadikan itu sebagai penghalal, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya tetap adalah haram. Ya teman-teman, akadnya memang bermasalah. Nah kemudian yang kedua tadi masalah tentang produknya, apa kemudian dengan perbankan itu haram semua produknya menjadi haram? Enggak, kalau produknya. Yang penting bukan masuk ke akadnya. Contoh, saya kasih contoh.
Mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita mengatakan uang produk bank konven itu haram, tidak bisa dipungkiri uangnya sendiri adalah produk bank konven, kan BI ya, dan BI itu menganut sistem konven begitu. Jadi artinya berangkat dari situ, kalau kita pelajari teman-teman yang dirahmati Allah, bukan pada bendanya tapi pada akadnya. Kayak tadi misalnya safety box ya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian misal contoh, Anda berkata saya punya safety box Pak Ustadz bla 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 dan sebagainya. Pemanfaatan benda safety box dari bank konven gak ada masalah. Bahkan saya punya kartu BSI yang bisa mengambil di bank Mandiri, ya betul ya kalau nggak salah ya, bisa mengambil di bank Mandiri karena gratis free. Saya ambil di bank Mandiri. Apa kemudian jadi haram? Tidak, karena akad saya dengan bank BSI. Ini cuma berkaitan dengan fasilitas. Gak usah jauh-jauh lah. Misal contoh kita mau ngadain nikahan, nyari tempat susah banget karena kita dekat sama pimpinan Bank Mandiri. Sama Bank Mandiri dikasih kesempatan, silakan pakai aula Bank Mandiri. Itu fasilitasnya. Apa kemudian kita haram? Tidak ada haram karena akad kita normal seperti biasa. Ya begitu. Jadi tidak serta-merta bank konven itu haram lantas semua yang berkaitan dengan fisiklinya mereka jadi haram, tentu tidak. Saya kadang-kadang dikasih juga kalender dari bank konven. Apa kemudian kalendernya haram? Tentu tidak. Begitu. Wallahu a'lam. Oh itu begini, itu nanti sama hukumnya seperti Anda kerja di perusahaan, gajinya hanya bisa dicairkan melalui bank konven, sama kayak gitu, itu menggunakan fasilitas. Yang penting uangnya jangan sampai berbunga. Ya contoh kayak kemarin ada orang bilang, Tat saya nggak usah jauh-jauh, saya nggak mau nyebutin namanya, cuman ini agak membingungkan. Kemenak, ya, saya nggak nyebut nama loh ya, inisial. Kemenak itu Pak, kerjasamanya sama Bank Mandiri. Bapak bayangin Pak, saya pernah jadi penyuluh agama, disuruh buka, saya bilang saya punyanya Bank Mandiri Syariah. Gak bisa Pak Ustadz, harus mandiri aja. Nah seperti itu, kemudian saya konsultasikan dengan guru saya, kata beliau gak masalah, yang penting jangan sampai uang itu membentuk sebuah hasil bunga. Jadi kitanya menggunakan fasilitasnya aja, uang kita masukkan, terbayarkan ke kita, kita ambil, gitu aja. Jadi setiap cair saya ambil, paling nyisain sekitar 50.000 udah kita ikhlaskan, itu bukan uang kita lagi. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Spesifiknya yang lanjutan multi akad tadi, artinya kalau misalkan ada transaksi sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan, itu berarti kayaknya sepertinya bertolak belakang saja. Enggak, jadi waktu terjadi transaksi awal itu belum terjadi transaksi jual beli. Di akhir itu dia menyebutnya selama belum itu masih punyanya si developer, punyanya si bank tadi. Jadi belum terjadi transaksi jual beli sampai uangnya memang lunas. Itu yang digunakan oleh beberapa bank. Tapi tadi saya juga sudah saya celetukin kan, ada beberapa bank nggak mau pakai begitu. Konsepnya langsung aja, saya jual dengan harga sekian. Kamu mau belinya berapa lama? Harga kan boleh beda-beda dong. Saya jual teh pucuk nih, misal saya contoh, saya jual ke Anda harganya sekian, itu hak saya. Kemudian kepada orang lain saya jual teh pucuk dengan harga lain, nggak masalah. Misalnya teh pucuk saya jual murah karena membingungkan saya waktu pengajian dibagi-bagi sehingga saya nggak fokus. Misal contoh begitu ya. Jadi harga itu bisa berubah ya, terserah kita sebagai penjual itu berhak untuk merubah harga. Selama tidak ada gharar tentunya ya, tidak ada penipuan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana? Entah ini Ustaz apakah tahu atau tidak. Kayak misalkan Kemenak gitu, misalkan kita kan daftar tahun ini gitu. Misalkan 10 tahun yang akan datang dan kita harus mendepositkan uang sekian. Nah itu hukum uang deposit tadi itu siapa? Gini loh, kan itu kan transaksinya kita dengan Kemenak itu adalah jual beli tiket. Kita nge-DP-in mereka. Ini saya DP-in ya. Jadi otomatis uang itu udah punya mereka. Apapun yang mereka lakukan, kalaupun memang ada transaksi ribawi, urusan mereka dengan Allah. Nggak usah jauh-jauh lah. Gini, Bapak beli tiket nih, mau ke Singapura. Berangkatnya kapan? Desember. Kalau Bapak beli Desember mahal Pak. Bapak beli dari sekarang. Bapak bayar itu, ya tiketnya. Sekarang uang itu kemudian diotak-atik sama
sama Garuda, dijadikan bisnis riba, dijadikan bisnis haram. Itu bukan urusan kita lagi sudah. Makanya kemarin ada yang tanya juga, Tat, uang yang disimpan untuk nabung haji apakah kena zakat? Kena kalau di tangan Anda. Tapi kalau udah ada bayar ke Kementerian Agama, nggak ada kewajiban untuk zakat lagi. Karena de facto uang itu bukan punya kita. Karena udah terjadi akad, kita bayarkan sebagai DP. Jadi sekali lagi, kalau memang sampai dibungain, yang dosa bukan kita, yang dosa adalah Kementerian Agama atau dalam hal ini pemerintah lah sebagai pengelolanya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Pak? Yang mana? Saya nggak tahu Bapak, tanya aja apa pertanyaannya apa gitu. Bapak tadi pertanyaan bukan itu, pertanyaannya tadhamun itu apa Kak? Gitu kan, biasa gitu kan, baru saya jelasin. Ya kan Bapak nggak tanya, saya nggak jelasin ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi saya sudah bilang bahwa asuransi itu syariah dimasukkan dalam akad tadhamun. Begitu. Jadi kan udah jelas jawaban saya kan? Jawab pertanyaan Bapak itu tadhamun itu apa? Enggak ada yang tanya nih. Ya sudah, begitu. Ada yang tanya enggak? Tadhamun itu gini Pak, kalau Bapak tahu dalam transaksi yang paling real, yang paling gampang aja. Ini dengan sangat tradisional banget. Kita anak mahasiswa 5 orang mau makan, nasi bungkusnya harganya 10.000 Pak. Kalau kita ngeluarin 10 ribuan bagi mahasiswa berat. Terus gimana caranya? Yuk beli 3 bungkus aja yuk. 3 bungkus belinya. Berarti 30.000 dibagi 5 orang kan lebih murah toh gitu. Saya mau tanya sama Bapak, kalau kita makan, kira-kira makan ini di antara 5 orang ini sama nggak? Beda-beda kan? Tergantung tangan dan tergantung congor, begitu kan? Itu bahasa halusnya begitu. Tergantung tangan dan tergantung bagaimana cara ngunyahnya. Kekuatan mengunyah makanan panas juga mempengaruhi Pak. Ya, oke ya, jelas ya. Nah di situ ada 5 orang meletakkan uangnya untuk dinikmati bersama-sama dan saling meridhoi dan saling mengikhlaskan satu dengan lainnya untuk menikmatinya. Itu namanya tadhamun. Sekarang saya kasih contoh Bapak, mohon maaf, yang lebih real aja, paling gampang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Fardu kifayah. Fardu kifayah tiap rumah biasa diminta 20.000 atau 5.000, beda-beda ya, per daerah beda-beda. Diminta 5.000 lah, anggaplah sebulan per kakak. Sekarang Bapak mohon maaf Pak, saya tanya, uang itu kumpul, apa akadnya? Tadhamun. Siapa yang mati berhak memanfaatkan uang ini? Bapak bisa bayangkan, ada orang udah tinggal di situ 40 tahun, satu pun keluarganya gak ada yang mati Pak. Tapi ada baru pindah 2 bulan, ada yang mati. Yang 40 tahun lagi, oh anaknya baru 2 bulan udah mati. Bapak tahu? Saya bilang, orang mati kok kamu iriin? Kamu mau mati, tak belikan kafan yang terbaik sini ya. Orang mati jadi iriin. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu yang disebut dengan akad tadhamun. Uang yang dikumpulkan dan saling ada keridhaan di antara kita untuk menggunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Saya kasih contoh. Di asuransi konvensional, uang ditaruh ya sama pihak asuransi, kemudian dikatakan siapapun yang sakit nanti akan dapat fasilitas dari kami. Pertama, ini disebut dengan istilah gharar, ketidakjelasan, karena sakit nggak sakitnya kita nggak jelas, ya kan. Nomor 2, ya tadi Ustaz bilang tadi, ada beberapa asuransi syariah yang mengembangkan uang ini Pak. Saya kalau nggak salah ya, wallahu a'lam benar apa salah, saya pernah dengar katanya uang asuransi itu ternyata dikembangkan melalui saham. Jadi dibelikan saham sama mereka itu, dan mereka dengan orang-orang yang pakar, pintar di bidangnya, mereka tahu, udah bisa membaca mana saham yang akan naik, mana yang tidak. Sehingga dana asuransi itu kan ngeri Pak, puluhan miliar dikelola sama mereka. Dengan kenaikan 10% aja, kalau 10 miliar udah 1 miliar. Yang sakit-sakit itu paling dikasih aja, nggak ada rasanya. Itu yang digunakan di asuransi konvensional. Asuransi syariah begini akadnya. Saya pernah pelajari itu soalnya. Saya menabung, misalnya per bulan saya ambil paket 1 juta.
Ternyata dia pakai akad begini, dari 1 juta itu yang 20% itu namanya akad tabarruk, yang tadi tadhamun tadi. 20% itu dikumpulin tuh jadi. Yang 80% dikelola sama bank. Dikelola sama asuransi. Nanti di situ kalau Bapak kalau pakai bank syariah, asuransi syariah akan diberi skema Pak, low, medium, middle sama high. Cuman jeleknya para sales ini kadang-kadang nunjukin yang high-nya aja. Tapi di akad itu ada, Bapak cek itu, selalu ada. Yang low duit kita jadi sekian, berapa tahun jadi sekian, yang ini high sekian, yang ini itu pun perkiraan semuanya. Karena nggak ada yang tahu di bank syariah itu, kita nggak ada yang bisa memastikan. Disitulah ada potensi rugi sudah muncul. Nah yang 20% tadi dimasukkan sebagai akad tabarruk, ya, sebagai akad tabarruk. Nah bapak-bapak siapapun yang sakit ngambilnya dari dana yang tabarruk tadi. Sedangkan dana yang ini dana investasi. Makanya kenapa kalau kita ikut asuransi kok uang kita bisa berkembang? Kalau memang nasibnya lagi baik, berkembang memang. Nah, gitu ya. Jadi itulah akad yang digunakan untuk asuransi syariah. Muncul pertanyaan, tapi itu kayak orang judi, nggak jelas. Ya saya kalau mau menjawabnya sih sebenarnya simpel aja. Apa menurut Bapak yang tadi rukun fardu kifayah menurut Bapak itu juga judi? Itu akadnya juga nggak jelas. Tapi udah diawali dengan akad tabarruk. Tabarruk itu mengikhlaskan uang untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan bersama-sama. Dan itu banyak contoh kasusnya. Di beberapa pengajian ada nggak uang kas? Ya kayaknya di sini nggak ada uang kas, ini kelihatan dia bingung. Ada kan? Terus kadang-kadang uang kas itu digunakan untuk apa? Kalau ada yang sakit kita kirimin buah, ngambil dana uang kas. Apa bedanya dengan itu? Sama aja. Tapi itu kayak orang nggak percaya takdir, pakai orang mati hidup di tangan Tuhan. Masa kayak nggak punya iman aja. Di Quran itu ada ayat yang membicarakan masa depan, Pak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqillah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut kalau mereka mati, mereka meninggalkan kelompok dzurriyyah, kerabat yang lemah. Jadi maksudnya apa? Allah bicara dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu masa depan. Hendaklah kamu takut kalau kamu mati, kamu ninggalin keluarga yang lemah, anak lemah ekonomi, lemah pendidikan, nggak ada uang yang kamu tinggalkan. Ini bahasanya Allah tadi, wal yakhsha, hendaklah kamu takut masa depan akan terjadi. Jadi mempersiapkan itu tidak menafikan tawakal, Pak. Makanya di Islam ada kata-kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin turhibuna bihi aduwallah, persiapkanlah persenjataanmu untuk menakuti musuh-musuh Allah kalau mereka menyerang kamu. Kenapa nggak gini aja Allah bilang, udah nanti kalau waktunya perang, pasrahkan kepada Allah. Enggak. Mempersiapkan sesuatu yang bersifat masa depan di dalam Islam tidak menafikan ketawakalan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, kita ini kan karyawan ya Pak, dan kemudian di perusahaan kita nggak tahu dapat duitnya dari mana. Katakanlah dia utang dari suatu sindikat bank untuk merunning operasi, sehingga nanti dari hasil kegiatan itu mendapatkan untung dibayar gaji kita gitu kan. Nah, artinya kita kan kalau tadi disampaikan di bank pun kita nggak mau tahu pemerintah BI seperti apa nyari duitnya, yang penting nanti dibayarkan ke masyarakat atau ke karyawan. Nah, untuk case yang seperti itu, apakah si pemerintah atau dari bos-bos kita di atas itu pinjam uang dari mana, dapatnya seperti apa, itu seperti apa? Apakah juga akan memberikan dampak terhadap apa yang kita terima sebagai gaji bulanan kita? Yang pertama. Yang kedua mengenai asuransi, pemerintah mensyaratkan kita punya asuransi kesehatan ya, jam sostek, askes dan jaminan hari tua, itu wajib dipotong dari situ, mau nggak mau harus ikut. Nah kemudian ya mudah-mudahan nggak ada default, nggak ada kerugian gitu ya di asuransi jam sostek itu. Nah itu kan juga mungkin sama juga seperti yang disampaikan Ustadz, bahwa mungkin
berapa persen dipakai untuk usaha juga gitu ya. Nah kalau yang seperti itu mau nggak mau kan kita harus ikut ya, dan itu mungkin nggak ada salahnya buat kita. Nah kira-kira apakah terdampak juga tadi dengan hukum tabi'un tadi itu? Baik. Jadi berkenaan dengan tadi yang kedua dulu saya jawab ya, bukannya apa-apa karena yang pertama saya udah lupa. Jadi untuk masalah yang kedua tadi Pak, ya. Untuk masalah yang kedua tadi berkaitan dengan sesuatu yang dipotong tanpa meminta ridho dari kita ya, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi secara otomatis. Itu bukan bagian dari beban taklif kita, karena gimana pun memang itu de facto memang langsung Bapak belum menerima langsung dipotong, memang sudah seperti itu ya, sehingga berangkat dari situ memang itu menggunakan akad ribawi Pak, yang saya tahu begitu ya, menggunakan akad ribawi. Tapi apa kita berdosa? Pasti tidak lah, sesuatu yang bukan keinginan kita secara de facto, itu bukan keinginan saya, tiba-tiba digunakan seperti itu ya, kita nggak punya pilihan. Berarti yang bertanggung jawab adalah pengampu kebijakannya. Itu poin pertamanya. Jadi artinya Bapak tidak berdosa. Cuma nanti ketika mendapatkan itu memang ada beberapa ulama yang memandang dari dua sudut pandang. Kalau memang akad yang digunakan ribawi, ini gimana dengan kelebihan uang Pak Ustadz? Kan Bapak tahu lah per bulan yang dipotong berapa kan? Nanti kemudian Bapak lihat, nah itu beberapa ulama menganjurkan untuk dibersihkan aja. Jadi selisihnya, kalau yang uang Bapak tetap uang Bapak lah, halal lah ya. Kan Bapak misal dipotong per bulan misalnya 500.000, Bapak kerja berapa tahun, Bapak kalikan aja 500.000 kali sekian tahun, itu hak Bapak. Sisanya kemudian Bapak gunakan, Bapak sedekahkan yang tidak berhubungan dengan perutnya manusia ya. Jangan kayak beli roti kanas, jangan Pak, karena itu perut manusia sangat itu, bahkan pengajian belum selesai pun udah pada masuk perut semua kan begitu. Jadi Bapak nanti bisa belikan misalnya contoh koral untuk membangun posyandu di beberapa tempat yang Bapak inginkan. Itu sih untuk poin yang kedua, dan saya pastikan tidak berdosa karena itu bukan keinginan kita. Apa yang mau kita lakukan lagi, udah nggak bisa. Kemudian tadi yang pertama tadi tentang pucuknya aja. Iya, pinjaman dari perusahaan. Oh gini, baik. Jadi gini Pak, yang menjadi poin adalah akadnya. Udah kita sepakat tadi dari awal. Kalau Bapak berbicara sumbernya susah. Contoh, apalagi kayak saya lah, diundang di rumahnya pejabat. Makanan yang ngeri Pak, bukan kotakan begini, ngeri. Allah ya. Yang beda sih yang serius sama yang nggak serius itu beda Pak. Ya. Jadi makanan yang ngeri Pak. Sekarang menurut Bapak apa perlu saya tanya? Permisi Pak, mohon izin. Ini uangnya halal apa haram ya ini belinya gitu. Yang terjadi akadnya adalah hibah. Saya disediain makanan, saya makan makanannya, berarti saya dari orang ini ke saya, itu namanya akadnya hibah. Dia dapatnya dari mana? Kecuali kalau saya udah tahu real ya, itu beda ya. Tapi kalau saya nggak tahu, bukan kewajiban saya untuk mencari tahu itu. Oh iya, karena kalau Bapak modelnya begitu, mengatakan dari sumbernya, susah lah kita hidup ini. Makanya kayak tadi misalnya perusahaan Pak Ustadz, ini bisa jadi ngambil dana dari bla bla. Enggak, akadnya perusahaan ke Bapak aja apa. Sudahlah saya kasih analogi agak kasar ini. Pelacur punya pembantu. Pelacur itu halal apa haram Pak? Haram. Pembantu kerja di rumahnya pelacur, sumbernya uang haram, tapi pembantunya neteskan keringat loh untuk dapat duit. Kira-kira pembantunya halal apa haram? Halal Pak. Mentok-mentoknya saya cuma bilang syubhat. Syubhat itu kan apa ya? Moral ya, cari yang lain lah kalau bisa gitu kan. Tapi kalau dibilang haram enggak, halal, dia kerja kok, keringetan kok, capek kok, begitu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi tidak mengapa uang Bapak dalam kondisi aman saja. Baik. Ada lagi Pak? Saya nggak lihat siapa-siapa tuh di kiri tuh. Silakan Pak.
Dua-duanya halal tuh Pak, tidak mengapa ya. Menjual sesuatu benda yang memiliki nilai fluktuatif itu banyak, gak usah jauh-jauh mata uang. Bapak beli emas aja kan bisa fluktuatif itu. Saya beli emas nih, dan kalau udah beli emas pastilah saya cari margin lah. Masa uang saya emasin terus nggak nyari margin, rugi lah saya. Itu saya beli emas misalnya 100 gram, dengan analogi 10 tahun ke depan harganya pasti berubah. Apa itu tidak diperbolehkan? Boleh. Ya, kecuali yang dilarang di dalam Islam itu yang model spekulatif begitu itu adalah mempermainkan harga pasar dengan cara menyimpan komoditas tertentu, itu nggak boleh. Apa maksudnya? Itu biasanya contoh misalnya pada barang-barang kebutuhan. Saya beli beras, saya beli banyak Pak, sampai misalnya saya beli 5 gudang. Tujuan saya apa? Supaya harga beras bisa naik. Jadi naiknya harga beras itu disebabkan saya, terus dengan itu saya ngambil keuntungan, itu yang haram, namanya ikhtikar itu. Tapi kalau memang saya beli beras, kemudian saya menemukan ada orang jualan beras lebih mahal, mungkin karena efek dari perang Gaza, ya kan? Efek dari bagi-bagi kue ketika pengajian masih berlangsung sehingga mengganggu situasi, misalnya kan, misal contoh gitu. Maka bapak-bapak, ya kan, iya, terus aja bapak geser terus gak selesai-selesai ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, maka kami pertegas kepada bapak yang seperti itu spekulatif yang diharamkan. Tapi kalau kayak tadi nggak apa-apa Pak, diperbolehkan. Dan kita udah jelaskan loh ya, jual beli uang itu asalkan dengan dua mata uang berbeda, selisihnya itu memang halal. Yang nggak boleh itu rupiah dengan rupiah, selisih harga itu tidak boleh. Tapi kalau rupiah dengan dolar terjadi pergeseran harga, boleh, tidak ada masalah. Jadi walaupun dengan diniatkan mencari keuntungan, nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Geser terus nggak apa-apa Pak, mumpung halal Pak. Ya. Mumpung jeda, ayo digeser. Oh iya. Yang depan Itu yang mancing emosi gara-gara itu. Coba di depan dulu, tadi mungkin beda. Bagaimana, masih ada lagi Bapak yang di online? Apakah ada pertanyaan? Ada di chat? Anu nggak? Ada yang pertanyaan ini bagaimana ada yang menyiapkan menginvestasikan pada satu benda zat emas itu dalam rangka apa? Dalam ukuran tertentu supaya tidak kena zakat. Jadi kan zakat itu ada syarat minimalnya kan? Iya, paham saya. Dia mempusat karena menaruh uangnya di syarat minimal itu. Kemudian dia bagi, misalkan suaminya itu punya sekian, si istrinya punya sekian, di syarat-syarat minimal semua, sehingga hartanya itu dalam beberapa tahun tidak kena zakat semua gitu. Itu baik, pertama gini, diluruskan dulu, emas dengan uang itu jadi satu loh zakatnya ya. Paham nggak maksud saya? Jadi Bapak punya 80 gram emas kan belum wajib zakat. Tapi kalau Bapak punya uang 100 juta plus 80 gram emas itu wajib zakat. Jadi jangan salah paham, karena uang dengan emas itu zakatnya sama. Karena sumbernya sama, itu poin pertama. Masalah tadi memecah belah uang dalam bentuk kepemilikan, ya kalau pajak sih saya pikir bisa dibohongin lah ya. KPK bisa dibohongin. Tapi kalau Allah Bapak bohongin, ya nggak bisa lah ya. Yang punya itu siapa? Kecuali kalau emang betul-betul de facto saya punya uang, saya punya emas 500 gram, saya kasih istri saya misalnya 80 gram supaya saya bayar zakatnya cuma 420 gram aja, tapi betul-betul saya kasih, nah itu nggak apa-apa. Apalagi kalau ibu-ibu yang ngomong lebih bagus begitu, tapi kan saya tambah rugi, zakatnya lebih banyak itu ke istri kan, 80 gram misalnya. Jadi ya itu khilaf sih kalau dalam bahasa fikih, namanya khilaf. Bapak tahu khilaf ya? Mempermainkan hukum agama supaya tidak terkena kewajiban beban. Berhubungan seks di bulan Ramadan haram, supaya halal ya istri diajak ke Samarinda, nyewa hotel 1 hari, berhubungan di sana. Musafir balik lagi, halal Pak Ustaz? Halal. Masuk neraka? Enggak. Kamu nggak masuk neraka, tapi dimasukkan Allah ke dalam tong, kemudian tongnya ditendang sama Allah ke neraka ya. Baik, mungkin kita cukupi ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmah
Nanti insya Allah masih ada lagi satu episode tentang transaksi kekinian ya, yang berkaitan dengan masalah transaksi online, marketplace dan lain sebagainya lah, banyak nanti kita mungkin pelajari insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama berdoa. Amin amin hamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana وجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجت ربنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا وحاجاتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألئن الكفرة المبتدعة والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين دمر أعداءك بني إسرائيل عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وما شابه ذلك من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم قوي أجسامهم ثبت قلوبهم. ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن دعوناك يا ربنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, jazakallah Ustaz atas sharing ilmunya dari Bapak-bapak. Menarik sekali yang dibahas pada malam hari ini, dan tadi Ustaz sudah bilang di 2 pekan ke depan masih ada topik yang tidak kalah menariknya ya, tentang e-commerce, tentang marketplace dan lain-lain. Jadi sampai bertemu kembali insya Allah di 2 pekan mendatang. Kalau perlu pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan sejak sekarang Pak. Jadi kita nanti lebih punya amunisi untuk membombardir Ustadz gitu. Baik, cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Setelah ini bisa disambung ramah tamah, dipersilahkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.